Riri, mahasiswa angkatan pertama semester 2 di sebuah universitas swasta yang cukup besar di kota Es di Jawa Tengah. Merantau dari kota kecil tempat asalnya untuk menuntut ilmu. Dia masuk kuliah dan resmi menjadi mahasiswi mulai sejak pertengahan tahun 2000. Areal perkuliahannya berada di areal kampus 1 yang diisi beberapa fakultas dan salah satunya fakultas tempat dia menimba ilmu. Tinggal di sebuah rumah kos bertingkat berlantai 2 yang memiliki cukup banyak kamar. Mungkin ada total 18 kamar, 9 di lantai 1 dan 9 di lantai 2. Sebelum menuju rumah kos Riri, terdapat sebuah komplek pekuburan yang terletak di ujung tikungan ke kiri, dan pintu pagar makam tersebut tepat sejajar dengan jalan sebelum sampai di tikungan. Lokasi rumah kos Riri terletak pada tikungan ke kanan jalan desa tepat di belakang kampus 1 yang merupakan kampusnya. Tanah di mana rumah kos Riri dibangun sebenarnya cukup luas. Mungkin cukup untuk membangun 3 rumah kos lagi dengan ukuran yang sama, sehingga masih tersisa banyak lahan kosong dan perkarangan yang cukup luas di sana yang dikelilingi pagar besi. Terdapat beberapa rumpun pohon bambu pada pojok sudut pekarangan di mana bertepatan dengan tikungan jalan desa tersebut. Bentuk rumah kos yang memanjang dan terbuka, dan semua kamar langsung menghadap keluar dan juga menghadap ke rumpun pohon bambu tersebut. Kamar mandi terletak di lantai 1 dekat tangga menuju lantai 2. Terdapat 2 kamar mandi berjejer di sana, sedangkan tepat di atas kamar mandi tersebut, yaitu di lantai 2, terdapat ruang terbuka yang biasanya dipakai anak-anak kos untuk mencuci pakaian atau menjemur pakaian. Kamar kos tersebut ada yang dihuni 1 orang dan ada yang dihuni 2 orang. Kebetulan Riri tinggal berdua dengan teman sekamar yang bernama Ani. Ani merupakan teman satu kota asal dengan Riri, bahkan juga satu sekolahan. Waktu itu jam menunjukkan jam 5:04 sore. Hari itu mata kuliah terakhir telah usai. Saat itu adalah hari Rabu, dan mungkin hari yang tidak akan dilupakan oleh Riri. Bersama beberapa teman sekelasnya, yaitu Sandra, Alina, dan Rani, mereka berjalan keluar kelas yang berada di lantai 3 di gedung D. Belum ada lift di gedung itu, jadi mereka harus berjalan menuruni tangga untuk keluar dari gedung. Untuk akses turun disediakan 2 tangga dalam gedung itu, yaitu bagian sebelah barat dan timur. Gedung D dibangun menghadap ke selatan, dan ruang kelas Riri kebetulan hanya bersela 1 ruang kelas dari tangga bagian timur. Jam 5 kok udah gelap gini ya? Kayak udah mau maghrib aja, celetuk Rani saat keluar dari kelas, dan kebetulan dia yang terakhir dari 4 sekawan tersebut. Iya nih, mendung kali ya, jawab Riri sambil menatap langit ke arah barat. Kita lewat mana nih? Kata Alina. Lewat barat aja ya, jawab Sandra pelan. Kan lebih jauh. Riri menimpali. Gak apa-apa. Aku gak suka turun lewat timur. Kalau
habis kuliah sore kayak gini? Jawab Sandra cepat namun lirih. Memang untuk menuju parkiran motor mahasiswa lebih dekat jika melewati tangga timur yang hanya berselang satu ruang dari ruang kelas mereka tadi. Karena letak parkiran tersebut di sebelah timur berselisih satu gedung lagi dan gerbang utama juga searah dengan tempat parkir. Emang kenapa, San? Serentak Alina dan Rani tanya balik. Gak apa-apa sih, cuma terasa gelap aja. Dan jawab Sandra menggantung. Dan apa, San? Mereka bertiga semua serempak bertanya kepada Sandra. Gak apa-apa, yuk jalan lewat sana aja, jawab Sandra sedikit gugup sambil menuju ke arah tangga bagian barat dan berjalan sedikit mendahului dari ketiga temannya tadi. Sandra, Alina, Riri, dan Rani adalah teman satu kelas dan satu angkatan. Mereka masing-masing adalah teman pertama yang saling dikenal pada ospek dulu dan menjadi akrab sampai sekarang. Sandra dan Alina kos di tempat yang sama, agak jauh dari kampus. Sedangkan kos Rani berada searah dengan kos Riri. Namun, kos Riri lebih jauh beberapa puluh meter setelah kos Rani. Sesampainya di parkiran, Riri bertanya ke Sandra, San, sebenarnya tadi kenapa gak mau lewat timur? Gak apa-apa, cuma gak suka gelap aja. Yuk yaudah, sampai besok ya, jawab Sandra singkat sambil memutar handle gas dan berlalu. Alina turut serta juga melambaikan tangan dan duduk di boncengan motor Sandra. Ya, mereka pulang berbarengan. Ya, sampai besok, jawab Rani dan Riri hampir bersamaan. Ran, lewat pintu belakang yuk, ajak Riri. Gak, udah gelap. Mana lewat gedung E lagi. Jam segini pasti udah sepi, gak ada yang kuliah. Dan lewat lapangan tenis pula. Lagian kalau lewat pintu belakang, nantinya aku harus lewat kuburan juga. Hehehe, terang Rani sambil cengengesan. Yuk, cari mie dulu yuk, lapar nih, sambung Rani. Gak mau, udah sore, udah surup. Udah, aku pulang dulu ya, sebelum gelap. Yuk, duluan ya, dah sampai besok, jawab Riri panjang sambil berbelok ke arah kiri, sedangkan Rani masih lurus menuju ke arah gerbang sambil keduanya saling melambaikan tangan. Gedung E dibangun melintang dengan gedung D pada ujungnya, dan jika dianalogikan mirip seperti huruf L jika dilihat dari atas atau dari ketinggian. Memang untuk menuju kos Riri dari gedung D tempat dia kuliah tadi bisa melewati jalan pintas melalui pintu gerbang kecil yang terdapat di tembok pembatas belakang yang membatasi areal kampus dengan perkampungan penduduk. Jaraknya mungkin hanya 100 atau 200 meter atau sekitar 10 menit jika berjalan kaki dengan santai. Namun lebih jauh jika Riri harus melewati gerbang utama yang jaraknya bisa 400 atau 500 meter lebih untuk sampai ke kosnya. Dan yang terlebih lagi dia harus melewati kuburan tersebut. Jadwal full hari ini membuat ia merasa sangat lelah. Yang ada di pikirannya saat itu adalah segera sampai kos, terus mandi dan istirahat. Ya, sesimpel itu yang Riri pikirkan, dan itulah alasan kenapa dia harus memilih melewati
pintu gerbang belakang kampus yang untuk menghemat kurang lebih 20 atau 30 menit jika harus melewati gerbang utama. Dan jarak kos yang dekat dengan kampus pula yang menjadi salah satu alasan kenapa dia tidak mau membawa motor sendiri dari rumahnya. Selain memang di rumah kosnya belum ada tempat parkir motor. Sore itu cahaya matahari sudah terlihat lebih redup karena tertutup awan. Namun masih bisa sedikit memberi pencahayaan ke dalam ruangan-ruangan kelas di gedung D yang Riri lewati. Riri harus menyusuri tepian gedung E untuk menuju pintu gerbang belakang kampus. Kaca jendela gedung itu setinggi leher Riri, sehingga dia bisa cukup jelas untuk melihat ke dalam ruangan-ruangan kelas tersebut. Pintu gerbang belakang hanya tinggal beberapa meter di depan. Dan atap rumah kos Riri pun sudah terlihat. Saat Riri masih melintasi gedung E, dia menoleh ke kaca jendela yang memantulkan cahaya matahari keemasan gelap. Entah iseng atau hanya untuk sekedar bercermin di kaca jendela itu. Tapi samar dia melihat sosok wanita yang duduk tertunduk di salah satu bangku dalam ruangan kelas terakhir yang harus dilewatinya. Dia pun berhenti sejenak untuk memastikan pandangannya ke arah ruang itu. Siapa dia? Jam segini masih di kelas sendirian, gumamnya dalam hati. Lampu ruangan itu masih padam, dan dalam keremangan senja, Riri masih bisa sedikit melihat sosok itu. Dia menggunakan baju coklat lengan pendek, celana jeans biru, dengan rambut panjang terurai, menunduk menatap ke arah meja. Itu mungkin mahasiswa kelas ekstensi. Riri bicara sendiri untuk menenangkan dirinya. Dia pun hendak memanggil dengan mengetok kaca jendela. Dia hendak memberitahu kenapa tidak menghidupkan saja lampunya jika mau kuliah malam. Tapi ada yang janggal menurut Riri. Kenapa dia sudah ada di dalam kelas dalam keadaan lampu yang belum menyala, padahal kuliah masih 2 jam lagi. Ditempelkanlah wajah Riri ke kaca untuk berusaha mendapatkan visual pandangan yang lebih jelas lagi tentang sosok itu. Dan diketuklah kaca jendela itu. Namun seperti ada yang meniup telinga kirinya dan membuat bulu kuduk Riri berdiri. Tiba-tiba cewek itu menoleh ke arah Riri dengan senyum datar, wajah pucat, dan seketika melesat terbang menembus atap kelas tersebut. Lalu terdengar suara tertawa yang melengking panjang. Riri pun langsung lari secepatnya menuju pintu gerbang belakang. Sesampainya di kos, setelah mandi dan sholat maghrib, sambil menunggu waktu isya, Riri pun merebahkan diri di tempat tidur untuk sekedar sedikit mengistirahatkan otot-otot kakinya dan berusaha melupakan apa yang dilihatnya tadi sore. Tak beberapa lama, azan isya pun berkumandang. "Ri, bangun, sudah isya tuh," kata Ani sambil mengguncang-guncang tubuh Riri. "Ada apaan?"
jawab Riri singkat sambil membuka mata. Katanya mau dibangunin pas Isya. Oh iya, sekalian aku mau pamit, mau keluar dimakan, terang Ani. Oh iya, makasih An. Aku sekalian nitip ya. Males keluar aku, pegel nih, pinta Riri. Iya. Tapi aku pulangnya agak malam ya, jam 9 gitu, jawab Ani sambil berjalan keluar kamar. Oke bos, hati-hati ya, balas Riri singkat, dan bangkit lalu berjalan menuju keran air di tempat cucian untuk mengambil air wudhu. Setelah berada di depan kamarnya, sebelum melangkah menuju tempat cucian, dalam hati dia berkata, perasaan kok sepi amat ya. Udahlah. Setelah selesai berwudu, ia pun melangkah kembali ke kamarnya. Saat berada di depan kamarnya yang berada di lantai 1, dia pun tiba-tiba merasa merinding. Semua bulu kuduknya berdiri. Saat kemudian, seolah-olah ada anak kecil yang memanggil-manggilnya. Mbak. Riri celingukan mencari sumber suara itu. Mbak. Akhirnya dia pun menemukan sumber suara tadi dan menoleh ke arahnya. Suara tadi berasal dari seorang anak kecil yang berada di bawah pohon bambu yang lebat itu. Dengan tiba-tiba, dia tidak mengenalimu. Siapa dia? Kemudian, seperti yang dialaminya tadi sore, tiba-tiba ada yang meniup telinganya dan dia pun kembali merinding. Semua bulu kuduknya berdiri. Dengan berjarak yang tidak terlalu jauh dengan anak tersebut, Riri berdiri di depan kamarnya menatap anak kecil tersebut. Perawakan anak tersebut seperti anak seumuran TK atau SD kelas 1 atau 2. Kaos biru, rok pendek selutut warna coklat. Dia tersenyum datar kepada Riri dengan wajah putih pucat. Beruntungnya Riri, kejadian itu hanya sebentar, dan dalam sekedipan mata anak tersebut pun hilang dari pandangannya.